dibawakan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Doni Tatimu ya. Tolong Ibu Bapak kita siapkan semuanya, kita adalah murid-murid yang baik ya. Puji nama Tuhan. Pak Pusat sebenarnya saya berikan kepada Pak Doni, silakan Pak. Ya, shalom semua. Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita pada Markus pasal 8 ayat yang ke-22. Markus pasal 8 ayat yang ke-22. Markus 8 ayat 22. Di sana Anda akan menemukan perikop Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Betsaida, Bet berarti rumah, Saida berarti ikan. Betsaida berarti rumah ikan. Kenapa disebut rumah ikan? Sebab kota ini, kampung ini terletak di salah satu kota yang terletak di pesisir Danau Galilea. Jadi kemungkinan besar mereka yang hidup di kota ini punya profesi dan pekerjaan sebagai nelayan. Tetapi yang membuat kota Betsaida ini terkenal dalam Alkitab menurut saya bukanlah itu. Yang membuat kota ini terkenal dalam Alkitab adalah sebab ini satu dari 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda masih ingat ada 3 kota atau 3 kampung yang dikutuk oleh Yesus, Betsaida, Kafarnaum, dan Korazim. 3 kota itu hari ini sudah hancur lebur. Beberapa ratus tahun yang lalu terjadi gempa yang besar dan menghancurkan 3 kota ini dan tak terbangunkan sampai hari ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengutuk 3 kota ini? Jawaban sederhananya adalah Dia berkata, sebab seandainya engkau sudah banyak melihat mujizat, tetapi seandainya Sodom dan Gomora melihat mujizat yang terjadi di kota ini, maka Sodom dan Gomora tidak akan ada dalam penghakiman Tuhan, sebab mereka akan bertobat. Artinya mereka banyak melihat mujizat Tuhan, tetapi persoalannya adalah mereka tidak pernah dibawa kepada pertobatan yang sejati. Anda bertanya kepada saya, dari mana saya tahu seseorang mengalami pertobatan yang sejati, Pak? Jawaban saya sederhana, pertobatan sejati selalu ditandai dengan perubahan kehidupan. Sama-sama dengan perubahan hidup. Sama-sama dengan perubahan hidup adalah tanda dari pertobatan yang sejati. Sekali lagi sama-sama, perubahan hidup adalah tanda dari pertobatan yang sejati. Anda lihat berarti mujizat demi mujizat Tuhan Yesus lakukan bukan hanya sebagai jawaban akhir Tuhan atas doa-doa kita, tetapi mujizat Tuhan Yesus lakukan dalam hidup seseorang supaya kita bisa mengenal Dia dengan lebih dalam. Hanya 1 orang yang bilang amin, yang lain alhamdulillah mereka yang Tuhan. Lama tidak berjumpa, semoga Anda masih ingat saya adalah pendeta yang semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Amin, baik, selesai. Mujizat Tuhan lakukan bukan dalam hidup seseorang, bukan hanya sebagai jawaban akhir Tuhan atas doa orang itu, tetapi mujizat Dia lakukan adalah supaya orang itu bisa mengenal Dia dengan lebih dalam. Amin. 2 orang lagi, 3 orang. Bakal panjang khotbah pagi ini. Semakin banyak kita menerima mujizat, seharusnya semakin mudah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Semakin banyak kita menerima mujizat, seharusnya iman kita tidak mudah untuk digoyahkan oleh keadaan. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya lebih murah hati kita kepada orang lain. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya lebih mudah kita untuk mengampuni mereka yang bersalah pada kita. Sebab mujizat ada untuk mengajarkan kita makin dalam tentang hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Anda menerima mujizat makin banyak, seharusnya kita bukan makin sombong, tetapi kita makin rendah dan makin rendah dan makin rendah. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya kita tidak makin pelit, tetapi semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya kita makin murah hati. Oleh sebab itu Dia buat mujizat. Lihat ayat 22. Nah, langsung saja. Kayaknya tinggal 3 orang yang bilang amin dari tadi. Ayat 22.
Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah orang itu. Garis bawahi kata orang buta. Menarik sekali, waktu Tuhan Yesus sampai di kampung itu, mereka keluar mendapati Yesus, meminta Yesus menyembuhkan orang buta. Saya percaya orang ini lahir pasti punya nama. Yang setuju katakan amin. Orang ini lahir selama dia masih punya orang tua, dia pasti diberi nama. Entah namanya Matius, entah namanya Lukas, entah namanya Nehemia, apakah mau Yeremia, apakah mau Obadja, Yakobus. Orang ini pasti punya nama. Menarik sekali ketika waktu berjalan, orang banyak tidak lagi memanggil dia dengan namanya, tetapi orang banyak mulai memanggil dia dengan keadaannya. Sekali lagi, saya percaya orang ini lahir pasti punya nama. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Orang ini pasti punya nama. Tetapi anehnya hari itu orang tidak memanggil dia dengan namanya. Orang tidak bilang, hei Lukas kemari, hei Matius kemari, hei Yakobus kemari, hei Nehemia kemari. Mereka tidak panggil dengan namanya, tetapi mereka panggil berdasarkan keadaannya. Mereka panggil dia, hei orang buta. Saya percaya bahwa salah satu pekerjaan iblis yang paling utama dalam hidup manusia adalah iblis bekerja untuk menghancurkan identitas seseorang. Sama-sama bilang identitas. Apa itu identitas? Identitas adalah siapa saya yang sesungguhnya. Itu identitas. Identitas adalah siapa saya yang sesungguhnya. Kalau saya tanya sama Anda siapa kamu sesungguhnya, dan Anda berkata, oh nama saya Roni. Perhatikan baik-baik, Roni adalah nama, Roni bukan identitas. Saya tanya sama Anda siapa Anda sesungguhnya, Anda bilang, oh saya pegawai karyawan swasta di kantor ini. Saya berkata itu adalah pekerjaan, itu bukan identitas. Sekalipun KTP itu disebut kartu identitas, tetapi nama di KTP itu bukan identitas. Tanggal lahir Anda, sio Anda, bintang Anda, itu bukan identitas Anda. Nama keluarga Anda, itu bukan identitas Anda. Anda berasal dari keluarga mana, itu bukan identitas Anda. Golongan darah Anda bukan identitas Anda. Status pernikahan, status sosial, strata kekayaan Anda, itu bukan identitas Anda. Semua itu bukan identitas. Identitas adalah siapa saya yang sesungguhnya. Seandainya saya melepaskan kekayaan saya, seandainya saya melepaskan kekuasaan jabatan pekerjaan saya, siapa saya tanpa nama besar keluarga saya? Siapa saya tanpa semua kesuksesan keberhasilan saya? Siapa saya tanpa semua koneksi saya? Siapa saya tanpa agama saya? Siapa saya tanpa semua perbuatan saya? Siapa saya tanpa reputasi? Siapa Anda sesungguhnya tanpa semua itu? Tanpa kekayaan, tanpa kekuasaan, tanpa kepintaran, tanpa kemampuan, tanpa koneksi, tanpa prestasi, tanpa reputasi, tanpa nama besar keluarga, tanpa kekayaan yang Anda miliki, status sosial Anda, uang di bank Anda, tanpa semua itu, siapa Anda sesungguhnya? Sama-sama bilang identitas. Sama-sama bilang identitas. Lukas pasal 22 ayat 31, saya selalu suka menggunakan ayat ini untuk menjelaskan soal identitas. Lukas 22 ayat 31, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata begini, ayat 31, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Coba Anda lompat ayat 34, ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu siapa? Petrus. Menarik bukan? Dia panggil satu orang yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dua nama yang berbeda. Dia panggil satu orang yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dua nama yang berbeda. Nomor 1 ayat 31 dia panggil orang itu siapa? Simon. Nomor 2 ayat 34 tiba-tiba dia panggil orang itu dengan nama siapa? Berarti nama orang ini yang benar siapa? Tolong jangan langsung jawab Simon Petrus. Tidak ada nama Simon Petrus dalam Alkitab.
Anda bilang ada ayatnya, saya tunjuk ada. Saya tetap akan bilang tidak ada. Anda bilang ada, saya tetap bilang tidak ada. Anda bilang ada, saya bilang tidak ada. Anda bilang ada, tidak ada. Anda bilang ada. Siapa yang pegang mic? Dia yang menang. Kalau begitu nama Petrus siapa dong? Anda tanya sama saya akan jawab. Nama Petrus yang benar adalah Simon. Anda bilang, nah kan Simon Petrus kan? Bukan Simon. Simon siapa? Simon anaknya Yunus. Simon bin Yunus. Dalam Matius pasal 16 atau dalam Yohanes 21, Simon bin Yohanes. Sebab Yunus dan Yohanes punya makna yang sama. Matius 16, Anda ingat satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Anda masih ingat? Murid-murid kemudian berkata, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, tetapi menurut katamu siapakah aku ini? Tunggu Bapak Ibu, tolong jawab. Siapa yang sementara bertanya kepada murid-muridnya, menurut katamu siapakah aku ini? Siapa yang sementara bertanya? Dan ada yang jawab, cuma 2 orang, 3 orang. Ya Bapak, ampunilah mereka. Kali ini mereka jelas-jelas tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu tolong senyum. Muka tegang melemahkan iman pendeta. Haleluya. Senyum. Aduh, ya ampun, bakal panjang buat Bapak ini. Siapa yang sementara bertanya pada murid-muridnya, menurut katamu siapakah aku ini? Yesus. Artinya mereka tahu namanya siapa. Kenapa dia masih tanya, menurut katamu siapakah aku ini? Apakah mereka tidak tahu namanya Yesus? Sebab Yesus bukan identitas. Dia tidak sementara bertanya nama, dia sementara bertanya identitas. Sama-sama bilang identitas. Dia bilang, menurut katamu siapakah aku ini? Tiba-tiba tidak ada yang bisa jawab, hanya ada satu orang yang bisa jawab. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah identitas. Siapa kita di balik sebuah nama? Siapa kita di balik semua prestasi? Siapa kita di balik semua reputasi? Siapa kita di balik semua pekerjaan kita? Siapa kita? Hanya ada satu yang bisa mengenali. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama-sama dengan identitas. Anda masih ingat kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Itulah namanya yang benar. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Itu menunjukkan nama berasal dari orang tua kita, tetapi identitas kita berasal dari Bapa pencipta kita. Sama-sama bilang, nama saya pemberian orang tua saya. Sama-sama bilang, identitas saya adalah pemberian Bapa pencipta saya. Anda lihat, nama dan identitas 2 hal yang berbeda. Makanya dia berkata, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan. Sebab identitas tidak berasal dari manusia, melainkan Bapakku yang di surga. Identitas lahir dari pencipta kita. Kemudian Tuhan Yesus berkata, dan aku akan memanggil engkau Petros. Sejak hari itu nama Simon berubah menjadi Petrus. Aku memanggil engkau Petrus. Kenapa dipanggil Petros? Sebab di atas Petra ini, batu karang ini, aku akan mendirikan gereja. Sejak hari itu orang memanggil dia dengan nama Petrus. Dia dipanggil dengan nama Petrus. Sampai Lukas 22:31, tiba-tiba Petrus dipanggil dengan namanya yang lama, Simon. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan namanya yang lama? Sederhana, dia bukan lupa namanya sudah diganti jadi Petrus, tetapi Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama yang lama sebab ada konteks pekerjaan iblis di sana. Sebab dia berkata, lihat iblis. Berarti Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada setiap kita pembaca Alkitab bahwa iblis bekerja nomor 1 untuk menghancurkan identitas kita. Iblis mau mengubah dari identitas kita yang baru di dalam Kristus kembali kepada identitas kita yang lama. Iblis selalu bekerja untuk mengubah kehidupan kita yang baru di dalam Yesus
supaya kita selalu kembali kepada hidup yang lama. Dia mau mengubah dari Petrus berarti batu karang yang kuat, iman yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan, dikembalikan kepada Petrus. Petrus itu apa? Bulu yang kalau angin tiup ke kiri dia ke kiri, angin tiup ke kanan dia ke kanan. Iman yang mudah untuk digoyahkan oleh keadaan. Itu sebabnya ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kenapa dia berdoa supaya iman Petrus tidak goyah, iman Petrus tidak gugur? Sederhana, sebab ini sementara mengubah Petrus menjadi Simon. Dia mau mengubah identitas kita. Sama-sama bilang identitas. Salah satu identitas yang mau dimasukkan setan kepada kita, salah satu identitas yang coba setan masukkan dalam hidup Anda dan saya, dia mau membuat kita merasa bahwa kita ini adalah orang buta. Sama-sama bilang orang buta. Sadarkah Anda, dia mau memasukkan identitas yang salah pada kita supaya kita menjadi orang buta. Saya tidak bicara tentang buta jasmani, saya bicara soal buta rohani. Tahukah Anda salah satu mujizat yang paling banyak dilakukan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi, salah satu selain orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, adalah membuat yang buta melihat. Menarik bukan? Salah satu mujizat yang paling banyak Yesus lakukan justru adalah menyembuhkan mata orang buta. Justru ketika Tuhan Yesus mengkonfrontasi kehidupan pemimpin-pemimpin rohani, ahli Taurat, orang Farisi yang bobrok hari itu, salah satu analogi perumpamaan Tuhan Yesus tentang kehidupan pemimpin rohani yang bobrok hari itu, dia sebut sebagai mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Berarti kebobrokan rohani orang pemimpin-pemimpin rohani hari itu diumpamakan Yesus seperti orang yang buta. Ketika dia menegur kebobrokan rohani orang Israel dalam perumpamaan penabur, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, bangsaku Israel seperti nubuatan Nabi Yesaya. Dan dia berkata begini, sebab mereka melihat dan melihat, namun mereka tidak melihat, tidak menangkap. Siapa orang yang matanya melihat tetapi tidak melihat? Siapa? Orang buta. Wahyu pasal 3, dari 7 sidang jemaat ada satu sidang jemaat dan dia berkata, ini kondisi rohanimu hari ini. Engkau seperti 3 hal, orang yang buta, miskin, dan telanjang. Kembali lagi kebobrokan rohani dalam kehidupan orang percaya seringkali diumpamakan Yesus seperti orang yang buta. Sebab iblis mau memasukkan identitas yang salah dalam kehidupan kita, dan dia mau kita jadi buta rohani. Sama-sama bilang, hari ini saya tidak mau jadi buta rohani. Amin, 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 amin. Bilang, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa bahaya dari kebutaan rohani? Nah, saya siapkan beberapa poin, ada 4 poin yang saya catat, tapi demi waktu sayang sama Anda, saya kasih 1 poin saja supaya cepat selesai. Dan semua jemaat dalam hati berkata, haleluya. 1 poin saja. Mari kita lihat salah satu bahaya besar dari sebuah kebutaan rohani. Nah, mari Anda lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14. 2 Raja-Raja 6 ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 6 14. Oke, maka dikirimnyalah, katanya di sana. Siapa yang mengirim? Raja Aram. Jadi maka dikirim Raja Aram ke sana. Ke sana itu di mana? Kota Dotan. Kota Dotan. Jadi Raja Aram, dikirimnyalah Raja Aram ke sana, kota Dotan, kuda serta kereta dan tentara yang sangat besar. Dan sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Perhatikan kalimat pertama. Maka Raja Aram mengirim ke sana, ke kota Dotan, 1 kereta tentara kuda yang besar. Kenapa Raja Aram mengirim ke kota Dotan tentara yang sangat besar?
Sebab di kota Dotan ada satu nabi hamba Tuhan yang hidup di situ, namanya Elisa. Kenapa hari itu ada Elisa di kota Dotan? Kenapa Elisa mau ditangkap? Kenapa Elisa mau ditangkap oleh tentara yang besar? Ini jawabannya. Sebab setiap kali Raja Aram hendak menyerang Israel, semua strategi Raja Aram yang dia sudah atur sedemikian rupa itu dipatahkan oleh Nabi Elisa, sehingga semua strateginya sudah ketahuan sebelum terlaksana. Sebab Elisa adalah Nabi Tuhan. Itu sebabnya Raja Aram mau menangkap Elisa. Sebab dia tahu kalau dia bisa menangkap Elisa, maka mudah bagi dia untuk menghancurkan dan mengalahkan bangsa Israel. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ada sesuatu yang setan tahu yang tidak banyak orang percaya tahu. Tolong catat baik-baik. Ada satu hal yang setan tahu yang banyak orang percaya tidak tahu. Setan tahu kalau dia bisa menyingkirkan orang yang berdoa dalam sebuah tempat, maka mudah bagi dia untuk menguasai tempat itu. Setan tahu satu hal, kalau dia bisa menyingkirkan pendoa dalam sebuah keluarga, maka mudah bagi dia untuk menghancurkan keluarga tersebut. Setan tahu kalau dia bisa menyingkirkan hamba-hamba Tuhan yang berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam sebuah kota, maka mudah bagi dia untuk menaklukkan kota itu. Setan tahu dengan sangat jelas kalau dia bisa menyingkirkan orang-orang yang rohani, pendoa-pendoa yang berapi-api, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat di hadapan Tuhan dalam sebuah negeri, maka mudah bagi dia untuk menaklukkan kerajaan itu. Anda harus mengerti, ketika yang rohani hilang, maka yang jasmani pasti hancur. Ketika pendoa dalam keluarga, mezbah doa dalam keluarga Anda tersingkirkan, maka keluarga Anda masa depannya pasti hancur. Kalau mezbah doa dalam sebuah kota tersingkirkan, maka masa depan kota itu pasti akan hancur oleh dosa. Oleh sebab itu, selama Anda jadi seorang pendoa, jadilah pendoa yang sungguh-sungguh. Sebab setan akan mentargetkan Anda. Sebab setan tahu kalau dia bisa menyingkirkan Anda, dia bisa menghancurkan semua yang Anda doakan. Sudah muncrat kanan, muncrat kiri, urat leher keluar, cuma satu yang haleluya. Terus sudah saya saja, saya akan tutup nanti. Amin, saya saja yang amin. Kelihatannya saya yang ingin cepat selesai, sebab saya masih nyambung setelah ini. Oke, sampailah mereka pada waktu apa? Sampailah mereka pada waktu apa? Kenapa dia datang waktu malam? Dia tidak pernah datang waktu siang. Sebab waktu siang mereka berjaga-jaga, waktu malam mereka lemah. Waktu siang pandangan mereka jelas, waktu malam pandangan mereka terbatas. Catat baik-baik sekali lagi, yang kedua strategi setan. Catat baik-baik, Anda harus tahu, setan selalu menyerang bukan waktu Anda kuat, setan selalu menyerang waktu kita sebentar lemah. Setan selalu datang untuk mencobai seseorang bukan ketika dia tahu orang itu lagi kuat. Setan datang mencobai seseorang ketika dia tahu orang itu lagi lemah. Setan mencoba Yesus bukan waktu perut Yesus penuh. Setan mencoba Yesus ketika dia tahu perut Yesus kosong. Setan mencoba Yesus bukan di awal puasa Yesus. Sebab di awal puasa Yesus masih kuat secara fisik. Tetapi setan mencoba Yesus justru di akhir puasa Yesus, ketika dia tahu Yesus secara fisik sementara menjadi lemah. Setan mencoba Elia bukan ketika Elia sementara berjaga-jaga untuk melawan 450 Nabi Baal di Bukit Karmel. Setan datang mencoba Elia justru waktu Elia pikir dia sudah menang. Besok boleh bangun agak sedikit telat, sebentar malam bisa nonton drakor sampai tengah malam. Waktu Elia menjadi lengah, setan menjadi datang. Setan datang bukan waktu Anda kuat, setan menyerang waktu Anda lemah. Setan menyerang bukan waktu Anda berjaga-jaga, setan menyerang waktu Anda lengah. Sebab setan selalu menyerang titik terlemah dalam hidup seseorang. Kalau Anda datang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Setan lagi menyerang saya. Saya tanya apa yang perlu Anda doakan? Setan lagi serang anak Anda, anak saya. Saya akan bilang begini, sebagai pendeta, saya di mulut akan berkata, mari kita berdoa supaya anak Anda memperoleh kemenangan. Tetapi dalam pikiran saya mau tanya sama Anda, tolong Anda pikirkan baik-baik.
Kenapa hari itu setan menyerang anak saya, tidak menyerang hubungan suami istri kami? Kenapa hari itu yang setan serang adalah anak saya, bukan menyerang kesehatan saya? Coba Anda pikirkan. Sebab titik terlemah Anda hari itu ada pada anak. Dia menyerang titik terlemah, tetapi dia tidak menyerang titik terkuat Anda, dia menyerang titik terlemah Anda. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kenapa? Setan lagi serang pekerjaan saya. Pertanyaan saya, oke, mari kita berdoa. Tapi pertanyaan saya, tahukah Anda kenapa setan menyerang pekerjaan Anda? Kenapa dia tidak menyerang pelayanan Anda? Kenapa dia tidak menyerang keluarga Anda? Kenapa dia menyerang pekerjaan Anda? Sebab titik terlemah Anda ada di pekerjaan. Titik terlemah Anda hari itu ada pada pekerjaan. Kalau dia bisa menghancurkan pekerjaan Anda, tiba-tiba suami istri mulai bertengkar. Sebab keuangan mulai merosot. Ketika istri dan suami bertengkar, anak-anak juga hubungan dengan orang tua tidak menjadi baik. Ketika semua itu jadi suami stres, penyakit mulai datang. Ada banyak orang berpikir masalah datang bertubi-tubi. Sebenarnya bukan masalah datang bertubi-tubi. Setan berhasil menghancurkan titik terlemah Anda. Dan titik terlemahmu sekarang menjadi pintu masuk bagi setan untuk menghancurkan semua yang lain. Oleh sebab itu jaga baik-baik titik terlemah Anda. Ketika dia menyerang di situ, jangan tunggu lama. Anda harus belajar menjaga di mana dia menyerang. Sebab sama seperti penyakit diabetes. Tahu penyakit gula diabetes? Aneh kan? Ada orang gula darahnya tinggi, matanya jadi buta. Tapi ada glukoma. Tapi ada orang gula darah tinggi, tiba-tiba kita temukan dia gagal ginjal. Kenapa penyakitnya sama, diabetes, tapi yang situ buta, sementara di situ gagal ginjal? Sederhana Bapak Ibu, kenapa? Sebab diabetes selalu menyerang organ tubuh yang paling lemah. Setan sama seperti diabetes, the mother of all evil, sumber dari semua kejahatan. Dia selalu menyerang titik terlemah dalam hidup Anda dan saya. Terus ayat 15. Waktu berjalan terus. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16 jawabnya sama-sama, 1, 2, 3. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa sama-sama, 1, 2, 3. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya. Bujangnya bisa melihat secara jasmani. Kenapa dia diminta untuk dibukakan matanya? Sebab kebutaannya bukan kebutaan jasmani. Kebutaannya adalah kebutaan rohani. Nah, kenapa matanya rohani yang perlu dibuka? Ayat 16 berkata, supaya dia bisa melihat bahwa yang menyertai mereka lebih besar daripada yang melawan mereka. Kenapa dia perlu melihat bahwa yang menyertai mereka lebih besar daripada yang melawan mereka? Sebab kalau tidak, dia tetap akan ada, ayat 16 tolong, dia tetap akan ada dalam ketakutan. Makanya ayat 16 Elisa berkata, jangan takut. Bahaya pertama ketika orang hidup di dalam kebutaan rohani, dia selalu ada dalam ketakutan. Coba Anda tutup mata sebentar, tutup mata. Apa yang Anda lihat waktu Anda tutup mata? Kegelapan. Aneh bukan? Saya ada di bawah lampu yang terang. Saya hari ini ada di siang bolong. Tetapi sekalipun saya ada di bawah lampu yang terang, kalau saya buta, yang saya lihat tetap hanyalah kegelapan. Ada banyak orang disiram dengan firman Tuhan, diberi firman Tuhan. Sebagus apapun firman Tuhan diberi, Anda boleh ketawa,
Anda boleh merasa diberkati. Tetapi yang Anda temui dalam hidup sehari-hari, Anda tetap tidak bisa menghidupi firman. Sebab Anda ada di dalam kegelapan. Anda buta rohani. Lucu bukan? Saya ada di bawah terang. Tetapi kalau saya buta, maka yang saya lihat hanyalah gelap. Dan ketika saya ada dalam kegelapan, saya selalu akan dikuasai oleh ketakutan. Sebab ketakutan adalah monster yang hidup di dalam kegelapan. Mazmur 27 ayat 1 ayat terkenal. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Di mana ada Tuhan, di situ ada terang. Amin. Di mana ada terang, di situ ada keselamatan. Amin. Di mana ada Tuhan, terang dan keselamatan, Anda tidak akan pernah mengalami ketakutan. Sekarang kita balik, kalau Tuhan tidak ada, berarti ada kegelapan. Kalau di mana ada kegelapan, berarti ada penindasan dosa, ada belenggu dosa. Dan waktu Anda hidup dalam belenggu dosa, maka Anda hidup di bawah penjajahan ketakutan. Itu hasilnya. Tuhan terang, di mana ada terang, keselamatan, di mana ada terang dan keselamatan, aku tidak akan takut. Berarti ketika kegelapan hadir, maka dosa muncul, dan ketika dosa muncul, kita dibelenggu oleh ketakutan. Ketakutan adalah monster yang hidup di dalam kegelapan. Mana yang lebih menakutkan? Berjalan di kuburan tengah siang bolong, atau berjalan di tengah kuburan malam-malam gelap? Malam gelap. Sebab dalam kegelapan, selang air terlihat seperti ular, kain putih terlihat seperti pocong. Artinya ketika Anda ada dalam kegelapan, Anda hidup dalam tipuan setan. Lihat Keluaran 14 ayat 10. Keluaran 14 ayat 10. Keluaran pasal 14 ayat 10. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Sama-sama bilang menoleh. Orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah bangsa Israel. Kenapa mereka sangat ketakutan? Alkitab berkata sebab mereka menoleh. Menoleh dari mana? Orang Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api. Api bicara soal terang. Jadi mereka berjalan mengikuti api, mengikuti terang. Tetapi ketika Fir'aun dan tentaranya datang, Alkitab berkata mereka menoleh. Berarti kalau di depan mereka hari itu ada api, ada terang, berarti di belakang mereka yang ada hanyalah kegelapan. Ketika mereka menoleh dari terang kepada kegelapan, maka mereka akan ada dalam ketakutan. Ketika Anda punya masalah, Anda selalu punya dua pilihan. Sama-sama bilang saya punya dua pilihan. Ketika Anda punya masalah, Anda selalu punya dua pilihan. Nomor satu, Anda berfokus kepada Tuhan yang berfirman dan memperbesar iman, atau Anda berfokus pada keadaan memperbesar ketakutan. Amin. Kalau Anda punya masalah, Anda selalu punya dua pilihan. Anda mau terus berfokus pada Tuhan yang berfirman, dengan demikian Anda memperbesar iman, atau Anda menoleh melihat pada keadaan yang mengkhawatirkan sehingga Anda memperbesar ketakutan. Saran saya sebagai hamba Tuhan, di belakang Anda boleh menakutkan, tapi pandang pada terang yang menyelamatkan. Ada satu kali jemaat bilang, sekarang jemaat pinter-pinter, jemaat pinter-pinter, bagus sih, tetapi suka debat pendeta sekarang. Mereka bilang begini, ada satu jemaat, padahal dibaca lagi, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru pada Pak Doni, biar ketakutan jelek, tapi minimal waktu mereka takut mereka berdoa. Saya bilang iya pantasnya. Jadi berarti ketakutan bisa buat orang berdoa. Saya bilang iya bisa. Ketakutan bisa buat berdoa. Makanya Tuhan kasih masalah terus supaya Anda berdoa terus. Saya bilang begini, betul ketakutan bisa membuat orang berdoa. Tetapi orang yang berdoa karena ketakutan,
doanya akan dipenuhi oleh keluhan. Orang yang berdoa karena ketakutan, maka orang itu akan selalu mengisi doanya dengan keluhan. Tuhan tolong saya, Tuhan saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Wah, habis ini kalau tidak, Tuhan tidak tolong, habis. Selalu diisi dengan keluhan. Tuh betul, ketakutan bisa mendorong Anda berdoa, tapi Tuhan mau Anda berdoa bukan karena ketakutan, tapi karena keberanian. Kisah Rasul 4 ayat 29 saya selesai. Kisah Rasul 4 ayat 29. Kalau pendeta bilang selesai, semua jemaat berkata dalam hati, haleluya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, bagaimana mereka menekan kami, bagaimana mereka menganiaya kami, bagaimana mereka bawa persoalan dalam hidup kami, bagaimana masalah itu datang dalam kehidupan kami. Tapi lihat, berikanlah kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman. Doa tidak boleh diisi oleh ketakutan. Masalah bukanlah penentu jadwal doa Anda. Masalah bukanlah penentu agenda doa Anda. Kalau doa Anda ditentukan oleh agenda datangnya masalah dalam hidup Anda, berarti hidup Anda disetir oleh setan. Hari itu masalah boleh datang, tapi mereka berdoa dan berkata, kami minta satu dalam doa kami apa? Beri kami keberanian untuk memberitakan firman. Doa harus didorong oleh keberanian. Ayat 30, hasil dari doa yang berani. Dia berkata, ulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Lihat, keberanian selalu membawa pada mujizat. Kita berpikir Tuhan tolong saya dulu baru saya berani. Kisah Rasul 4 berkata, berani dulu maka engkau akan melihat mujizat dari Tuhan. Jangan-jangan hari ini mujizat sudah jarang di gereja, sebab doa kita adalah doa-doa penakut. Hari ini kita jarang melihat mujizat di gereja, sebab doa-doa kita adalah doa-doa yang melempem. Doa-doa kita adalah doa-doa yang dipenuhi dengan kesungkanan kepada Tuhan dalam tanda kutip. Doa-doa kita adalah doa-doa yang lemah. Itu sebabnya kita sudah tidak banyak melihat mujizat hari ini. Doa-doa yang tidak lagi berani bertaruh percaya penuh kepada Tuhan. Doa-doa yang selalu punya sekoci penyelamat. Seandainya Tuhan tidak tolong saya masih punya orang lain untuk menolong saya. Kita tidak pernah bergantung sungguh-sungguh pada Tuhan. Doa seringkali bukan pilihan satu-satunya dalam hidup kita. Doa seringkali kita jadikan sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah kita. Selama Anda merasa Anda masih punya pilihan lain selain Tuhan, selama Anda masih merasa Anda punya pilihan lain selain doa, Anda tidak akan pernah melihat mujizat dalam doa. Doa bukan pilihan terakhir dalam solusi pekerjaan kita. Doa adalah pilihan satu-satunya dalam kehidupan kita. Hasilnya ayat 31 saya tutup dengan ini ayat 31. Dan tanda Tuhan setuju dengan apa yang mereka doakan. Tanda Tuhan setuju bahwa doa itu harus lahir dari keberanian. Alkitab berkata, maka mereka tempat mereka berdoa, Tuhan goncangkan hari itu. Catat baik-baik. Ruang doa kita adalah termostat kebangunan rohani dalam hidup kita. Kalau ruang doa Anda panas, maka revival itu akan panas. Kalau ruang doa Anda dingin, maka revival pun akan menjadi dingin. Kalau ruang doa Anda bergoncang, berarti Tuhan siap untuk menggoncangkan dengan revival keluarga Anda. Kalau ruang doa Anda sudah Tuhan goncangkan, berarti Tuhan sudah siap untuk menggoncangkan kota di mana kita berada dengan revival dan kebangunan rohani. Baca semua sejarah kebangunan rohani. Semua kebangunan rohani sejati selalu dimulai dari ruang doa. Sebab bahan bakar untuk api kebangunan rohani adalah lutut dalam hidup Anda dan saya. Bukan hanya itu, tiba-tiba dia kirim Roh Kudus. Oh, kita butuh Roh Kudus hari ini. Sebab kalau Anda tidak pernah punya Roh Kudus, ayat berikutnya Anda dan saya tidak akan pernah memberitakan firman Tuhan yang berani. Dari mana Roh Kudus itu turun sekali lagi dalam Kisah Rasul 4? Ruang doa. Ruang doa. Doa yang berapi-api mengundang api Roh Kudus ada dalam hidup Anda dan saya. Makanya bapak-bapak gereja kita,
Kemudian tahun 1900 mulai doa sampai mereka tahu satu rahasia yang kita sudah lupakan, bahwa kalau ruang doa kita sudah terbakar dengan api kebangunan rohani, maka Roh Kudus turun melawan setiap orang doa. Saya berdoa hari ini api roh Anda, api doa Anda belum padam. Sebab kalau api doa Anda sudah padam, doa adalah termostat kebangunan rohani. Mari kita datang kepada Sandapata kaya ramase, Seyana mata kaya ramasun kata kaya, Kia ramashanda takaya ramashande tekaya ramashanda, Shanda kaya ramashanda. Bakar doa kami, bakar doa kami, bakar doa kami dengan api doa. Dan curahkan rohmu sekali lagi kepada setiap yang berseru. Bakar, 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 bakar hati kami dengan kerinduan. Bakar hati kami dengan kerinduan. Mengalir kuasa. Bakar hati kami dengan kerinduan. Shanda takaya rama shede beteke rama shede. Kia rama shede de 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 teke rama shede. Kia rama shanda kaya rama shanda pata kaya rama shede. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Terima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa engkau mulia. Bapak Doni berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, di mana
kakinya melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih lagi, rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu kekal dan abadi, sempurna adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan berikan persembahan. Biarlah Tuhan mengurapi, memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Pakai untuk pekerjaan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan begitu besar, lebih kuat dari setiap dosa-dosa kita. Kami memuji Engkau Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukmu. Kami bersyukur, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukmu. Haleluya. Sama-sama kita balik berdiri. Kita menarik Tuhan kita. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, sama-sama tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukmu, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukmu, hidup yang Kau dan ini hanya untukmu. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Biarlah Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Ya. Atas nama Bapak Gembala, pengurus dan jemaat juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Doni Tatimu lewat pengajaran kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang dibagikan buat setiap kita hari ini.